Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Nugraha Basara dengan NIM 41820120013 dari program studi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Adapun beberapa bagian yang akan saya jelaskan, di antaranya yaitu dalam pendahuluan akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian pada pembahasan masalah, kita akan membahas pengertian bahasa menurut para ahli, pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, fenomena penggunaan bahasa gaul, dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dan yang terakhir penutup, kita akan membahas apa itu kesimpulannya dan saran dari kami. Yang pertama, latar belakang. Bahasa merupakan identitas suatu negara sebagai alat komunikasi. Setiap orang membutuhkan bahasa untuk berinteraksi, mengungkapkan pendapat dan pandangan, serta memiliki hubungan sosial lainnya. Menurut Wibowo, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Dalam perkembangannya, penggunaan bahasa Indonesia mulai berkembang dan digantikan oleh bahasa anak muda yang dikenal dengan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul tidak hanya digunakan oleh kalangan remaja, tetapi bahkan kalangan terpelajar pun menggunakan bahasa gaul ini, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dalam waktu formal maupun informal. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, baik berfungsi sebagai alat komunikasi maupun transmisi informasi, kebenaran bahasa mempengaruhi kebenaran informasi yang diperoleh. Berbagai fenomena menyesuaikan dengan aturan, dalam hal ini berbahasa Indonesia secara benar dan baik dan benar. Pada hakikatnya bahasa gaul sudah ada sejak dahulu kala. Akan tetapi seiring dengan waktu berjalan, istilah-istilah bahasanya mengalami perubahan. Bahasa gaul sempat digunakan pada tahun 1970 yang disebut dengan istilah bahasa prokem. Bahasa gaul prokem ini digunakan oleh kelompok tertentu yang mengetahui makna yang sebenarnya dalam berkomunikasi. Setelah memasuki tahun 1990, bahasa prokem mulai berkembang menjadi bahasa gaul yang semakin trendy di kalangan remaja pada masa itu. Hingga saat ini, di era teknologi sudah semakin canggih, media informasi sudah sangat mudah untuk didapatkan. Berkembanglah bahasa gaul baru, yaitu bahasa gaul Jakarta Selatan, yang menjadi alat komunikasi wajib bagi anak remaja hingga orang dewasa di masyarakat Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian bahasa menurut para ahli. Kemudian, pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bagaimana perkembangan bahasa gaul Jakarta Selatan di masyarakat Indonesia, serta pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Tujuan dari presentasi ini adalah agar dapat mengerti bahasa dan mengetahui dampak yang dapat terjadi atas penggunaan bahasa gaul Jakarta Selatan terhadap bahasa Indonesia. Manfaat. Diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai dampak penggunaan bahasa gaul Jakarta Selatan, serta dapat memahami lebih baik mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian bahasa menurut para ahli. David dan Henley menjelaskan bahwa bahasa adalah pesan yang disampaikan dalam bentuk ekspresi sebagai alat komunikasi dalam situasi tertentu dalam kegiatan yang berbeda. Dalam hal ini, ekspresi melibatkan unsur fraksional dan supersegmentatif, baik verbal maupun dinamis, sehingga sebuah kalimat akan mampu bertindak sebagai komunikator dengan pesan yang berbeda jika dikirim dengan ekspresi yang berbeda.
Kompetensi kebahasaan ini dilaksanakan bersamaan dengan kompetensi retorika, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam hal ini, retorika adalah kemampuan untuk secara efisien dan efektif menangani bahasa dalam penokohan karakter atau niat baik. Patologis melaksanakan emosi pendengar atau pembaca, dan simbolis pembuktian logika untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar dengan pesan tertulis atau lisan. Menurut Krida Laksana dan Joko Kencono, bahasa adalah suatu sistem celah yang arbiter yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan mengidentifikasi. Fungsi utama bahasa adalah komunikasi antar manusia. Bahasa sebagai alat mediasi antara anggota masyarakat dalam suatu kelompok dan sebagai sarana interaksi secara individu atau dalam kelompok. Singkatnya, bahasa adalah alat komunikasi. Oleh karena itu, bahasa tidak lepas dari manusia. Aktivitas manusia juga tanpa bahasa rumit untuk menentukan peran bahasa. Tidak pernah ada jumlah yang pasti bahwa di bahasa di dunia ini ada berapa. Sebagaimana dengan jumlah bahasa yang ada di Indonesia. Pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Arum Putri berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, berperan sebagai penyampai informasi. Banyak orang Indonesia yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik. Faktanya, tidak selalu benar bahwa orang Indonesia itu baik, dan orang Indonesia yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah situasi dan bahasa yang sesuai dengan situasi dan menyampaikan makna kepada lawan bicara. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia, tetapi mengikuti kaidah bahasa baku. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak peduli dari generasi mana orang tersebut berasal. Hal ini penting karena bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan bangsa kita. Identitas bangsa, alat pemersatu bangsa. Bahkan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa permainan nasional, pengantar pendidikan, sarana pemersatu di tingkat nasional, dan sarana pengembangan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia harus digunakan secara otomatis di dalam kegiatan formal dan informal. Namun, kenyataannya yang sering terjadi adalah penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat dikacaukan dengan bahasa gaul. Fenomena penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bidang bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an dan pada tahun tersebut umumnya dikenal dengan prokem slang. Prokem slang digunakan di kalangan preman. Penggunaan bahasa rokan dapat digambarkan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Fenomena penggunaan bahasa gaul merupakan akibat dari perubahan bahasa lain maupun perubahan bahasa Indonesia. Bahasa gaul itu sendiri bukan hanya hasil dari perubahan bahasa, namun tetapi bisa juga bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat umum pada saat ini. Seperti yang kerap terjadi di media sosial saat ini, penggunaan bahasa gaul Jakarta sudah menjadi syarat utama dalam berkomunikasi. Fenomena ini menjadikan bahasa gaul sudah sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Adapun kata-kata yang sering digunakan merupakan serapan dari bahasa asing. Di antaranya adalah overthinking, healing, literary, which dan lain-lain. Fenomena penggabungan kalimat dengan menggunakan bahasa asing di daerah Jakarta Selatan sudah menjadi hal yang lumrah. Penggunaan bahasa gaul Jakarta Selatan kian menarik masyarakat Indonesia. Dengan adanya media sosial, kini masyarakat dapat berinteraksi dengan cepat. Informasi tersebut dengan mudah tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga penggunaan bahasa gaul tersebut semakin banyak.
Dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Semakin berkembang teknologi di Indonesia, semakin pesat pula perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah dampak bahasa Indonesia terhadap masyarakat sekitar. Penggunaan bahasa gaul Jakarta Selatan sebagai wabah yang semakin meluas. Tidak hanya masyarakat Jakarta Selatan pada umumnya, namun bahasa gaul ini sudah sering digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan kemunculan bahasa gaul ini dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi bahasa Indonesia itu sendiri. Sebab dengan demikian pengetahuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kian akan hilang. Penggunaan bahasa gaul yang terlalu banyak di masyarakat Indonesia memberikan kesan yang kurang baik. Sebab dapat memberikan contoh yang kurang baik bijak bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Yang seharusnya kita dapat menjadi panutan bagi generasi selanjutnya dengan membudidayakan bahasa persatuan negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Namun, tidak sepenuhnya dampak yang diberikan oleh bahasa gaul itu negatif. Ada dampak positif yang dapat kita ambil, yaitu inovasi bahasa yang semakin luas dan memiliki manfaat berkomunikasi dengan lebih santai. Kesimpulan dan saran. Masyarakat pada saat ini sudah banyak yang menggunakan bahasa gaul Jakarta Selatan di dalam berkomunikasi sehari-hari, yang merupakan bentuk penyimpangan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan adanya penyimpangan ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa gaul seyogyanya digunakan secukupnya saja dan di tempat yang sesuai. Penggunaannya tidak digabung dengan situasi formal. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang berada di dalamnya sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia yang baik. Dengan adanya permasalahan fenomena penggunaan bahasa gaul Jakarta Selatan di masyarakat Indonesia, kami menyarankan kepada kalian agar penggunaan bahasa Indonesia ditingkatkan lebih baik dari sebelumnya. Apabila kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan hilang nilai-nilai budaya dan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Sekian presentasi saya mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, baik itu sengaja maupun tidak. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, silakan mengisi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.